Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Nur Hasanah, NIM 120160057 dari program studi Matematika TPB 18. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar UAS mata kuliah pengenalan komputer dan software 2. Program yang saya buat yaitu diambil dari mata kuliah biologi dan fisika dasar. Program ini meliputi percabangan, perulangan, dan arai. Latar belakang dari program yang saya buat yaitu yang pertama biologi, tumbuhan dikotil dan monokotil. Pengelompokan ciri-ciri umum dari tumbuhan dikotil dan monokotil adalah salah satu materi biologi dasar. Pembedaan ini menjadi penting untuk melihat bagaimana pola hidup dan pola perkembangan tumbuhan. Oleh sebab itu, saya membuat program ini untuk bisa mengembangkan dan mempelajari beragam hal terkait tumbuhan tersebut dengan lebih mudah. Program yang kedua yaitu dari mata kuliah fisika kapasitas kapasitor. Dalam mata kuliah fisika dasar 2 sudah dipelajari terkait materi kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas suatu kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang dapat disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Dengan adanya program yang telah saya buat ini, tujuannya adalah untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran fisika dasar, terutama terkait materi kapasitor. Langsung saja, ini adalah flowchart dari program yang pertama. Untuk yang pertama, yaitu main blok elipsidi yang berarti program dimulai. Selanjutnya yaitu ada integer dikotil, monokotil, dan I yaitu pendeklarasian variabel. String ulang, string array, yaitu ada 6 pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan yaitu biji berkeping 2, tulang daun menjari, akar tunggang, batangnya berkambium, tidak mempunyai tudung akar, dan jumlah kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Dikotil sama dengan 0 dan monokotil sama dengan 0. Selanjutnya program akan mengoutputkan yaitu judul program, tugas besar PKS, dan program mata kuliah biologi dikotil dan monokotil. Selanjutnya yaitu string opsi. Lalu di sini saya menggunakan perulangan for dengan batas I sama dengan 0 sampai 5. Yaitu coutkan pertanyaan pertama. Dan Anda diminta menginputkan jawaban berupa opsi ya kecil ataupun ya besar. Program akan mengambil keputusan di mana apabila ya kecil atau ya besar bernilai benar, maka program akan menambahkan ciri-ciri dikotil plus 1. Jika ya bernilai salah, program akan menambahkan ciri-ciri monokotil plus 1. Selanjutnya yaitu mengoutput garis putus-putus sebagai pembatas dari pertanyaan 1 ke pertanyaan yang lainnya. Lalu program akan mengulang untuk kembali ke pertanyaan selanjutnya sebanyak I. Setelah melakukan perulangan berupa opsi banyaknya ciri-ciri dikotil lebih banyak dari ciri-ciri monokotil, jika opsi bernilai benar, maka program mengeluarkan output kalimat tumbuhan ini adalah tumbuhan dikotil. Jika kondisi salah, maka program akan mengambil keputusan selanjutnya, di mana kondisinya ciri monokotil lebih banyak dari dikotil. Jika ya benar, maka akan mengoutput tumbuhan ini adalah tumbuhan monokotil. Jika salah, maka mengoutputkan tumbuhan ini tidak bisa ditentukan jenisnya. Selanjutnya, program menginputkan kembali ke menu utama. Pilihan input ulang, jika ia benar, maka mengulang ke tahap awal, dan jika ia bernilai salah, maka menuju blok ellipse end, yang berarti program selesai. Baik, selanjutnya ini adalah pseudocode dari program yang pertama. Di baris yang pertama, yaitu ada header Ustream, yang berarti input dan output. Di baris yang kedua, yaitu ada using namespace std, yang berarti memanggil fungsi. Integer main
yaitu fungsi utama. Lalu ada integer dikotil sama dengan 0 dan monokotil sama dengan 0. String ulang yaitu variabel dan string key 6 yaitu variabel dengan nilai 6 buah pertanyaan. Selanjutnya yaitu baris ke-15 do berkaitan dengan baris ke-37 yaitu while. Cout kan tugas besar PKS dan cout kan program mata kuliah biologi dikotil dan monokotil. Perulangan for untuk perulangan pertanyaan. Kondisi if jika inputan iya maka ciri-ciri dikotil akan bertambah 1 dan jika inputan bukan iya maka ciri-ciri monokotil plus 1. Kondisi if yaitu untuk hasil dari perbandingan. Hasil dari perbandingan yaitu jika dikotil lebih banyak daripada monokotil maka cout berupa kalimat tumbuhan ini adalah tumbuhan dikotil. Jika dikotil lebih banyak dari monokotil maka cout kan kalimat tumbuhan ini adalah tumbuhan monokotil. User mengulang ke menu utama dan selanjutnya yaitu pada baris ke-38 return 0 yaitu mengembalikan fungsi awal ke 0 dan menutup fungsi utama program atau arti lain program telah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan menjalankan program yang pertama untuk menginputkan jawabannya yaitu biji berkeping 2 tidak, tulang daun menjari tidak, akar tunggang tidak, batang memiliki kambium ya, tidak mempunyai tudung akar tidak, jumlah kelopak bunga kelipatan 4 atau 5 ya. Lalu program akan mengoutput kalimat tumbuhan ini adalah tumbuhan monokotil. Kembali ke menu utama ya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu biji berkeping 2 ya, tulang daun menjari ya, akar tunggang ya, batang memiliki kambium ya, tidak memiliki tudung akar ya, jumlah kelopak bunga kelipatan 4 atau 5 ya. Lalu program akan mengoutputkan kalimat berupa tumbuhan ini adalah tumbuhan dikotil. Kembali ke menu utama ya. Selanjutnya ke pertanyaan yang berikutnya yaitu biji berkeping 2 tidak, tulang daun menjari ya, akar tunggang tidak, lalu batang memiliki kambium tidak mempunyai tudung akar tidak, jumlah kelopak bunga kelipatan 4 atau 5 tidak. Maka program akan mengoutputkan kalimat berupa tumbuhan ini tidak bisa ditentukan jenisnya. Selanjutnya kita akan mengakhiri program, maka program selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart untuk program yang kedua. Yang pertama yaitu main untuk memulai program. Lalu ada pendeklarasian integer n, run dan i, string y, run sama dengan 1, dan output mencari nilai kapasitas kapasitor. Lalu mengoutputkan rumus yang dipakai adalah C sama dengan Q per V, looping run sama dengan 0. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan mengoutput berapa banyak data yang ingin Anda olah. Input n, real array, lalu output Anda diminta untuk memasukkan nilai, dan output keys, Q dan V. Lalu ada tahap looping. Jika kondisi ini benar, maka output data ke 1, maka output data ke I, dan output nilai Q, input muatan, output nilai V, input V. Percabangan if, jika kondisi benar maka bernilai 1, dan jika program salah maka bernilai 0. Selanjutnya itu program berakhir dengan blok ellipse di end.
Penjelasan program yang kedua. Di baris pertama ada IOStream, berarti input dan output program, using namespace std, memanggil fungsi, dan integer main, integer n, dan run sama dengan 1, string y, dan string array, kapasitas n, muatan, dan v. Coutkan judul program. Selanjutnya yaitu ada perulangan while, dengan coutkan berapa banyak data yang Anda ingin olah, in n, dan coutkan Anda diminta untuk memasukkan nilai. Selanjutnya yaitu ada perulangan for, untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Coutkan data ke 1, in v, dengan rumus kapasitas sama dengan muatan dibagi v. Selanjutnya yaitu masih perulangan for, dengan integer i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus, lalu program akan men-coutkan hasil kapasitas kapasitor ke i plus 1. Coutkan program selesai, dan pengguna dapat mengulang lagi dengan menuliskan ya besar atau ya kecil. Selanjutnya yaitu ada percabangan if, yaitu J. Apabila kondisi ya besar atau ya kecil, jika kondisi benar maka bernilai 1, dan jika kondisi salah maka bernilai 0. Dan pada baris ke-51 cout program berakhir. Baris ke-54 yaitu return 0, yang berarti mengembalikan fungsi awal ke 0 dan menutup fungsi utama program, atau arti lain program telah selesai. Selanjutnya yaitu menjalankan program yang kedua. Untuk berapa banyak data yang Anda ingin olah, kita masukkan angka 2, lalu Anda diminta untuk memasukkan nilai Q dan V. Data ke-1 dengan nilai Q 5 dan nilai V 2. Data kedua kita masukkan nilai Q 10 dan nilai V 24. Lalu program akan mengoutputkan hasil kapasitas kapasitor ke-1 yaitu 2,5 dan hasil kapasitas kapasitor kedua yaitu 0,416. Program selesai. Pengguna dapat mengulang lagi dengan menuliskan ya besar atau ya kecil. Apakah pengguna ingin mengulang program? Ya, lalu kita ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu berapa banyak data yang Anda ingin olah? Yaitu 1. Anda diminta untuk memasukkan nilai Q dan V. Data ke-1 nilai Q kita masukkan 12 dan nilai V 6. Hasil kapasitas kapasitor ke-1 yaitu 2. Dan program selesai. Pengguna dapat mengulangi lagi. Apabila kita menginputkan kalimat tidak, maka program akan berakhir. Sekian penjelasan dari program yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.